إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Pada kajian yang lalu telah kita bacakan beberapa hadis tentang celaan terhadap orang yang enggan membayarkan zakatnya, di mana salah satu ancaman siksaan, bentuk siksaan yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, jika zakatnya itu berupa zakat hewan, maka di hari akhir kelak dia akan ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Lantas hewan yang tidak dia keluarkan zakatnya akan menginjak-injaknya dan akan menanduinya. Dan jenis ancaman lain, mereka yang tidak mengeluarkan zakat hartanya tersebut nanti akan berbentuk berupa ular yang besar dan botak, dikarenakan saking berbahayanya bisa ular tersebut. Lantas ular tersebut mengejar-ngejarnya dan menggigit dagunya dan merobek mulut orang tersebut. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, min fikhil bab, di antara fikih bab dari hadis yang telah kita bacakan, yang pertama yaitu taghlidhu itsmil mani'iz zakat, menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang enggan membayar zakat, wa tansisu ala 'azimil 'uqubatihi fil akhirah, dan dalil yang menunjukkan betapa beratnya hukuman mereka nanti di hari akhirat. Walakinna la yuqta' lahu binnar, hanya saja kita tidak dapat memastikan orang tersebut masuk neraka. Artinya dengan adanya ancaman-ancaman seperti itu, bahwasanya mereka akan diancam dengan berbagai macam jenis ancaman dan siksaan. Namun demikian kita tidak boleh memastikan orang tersebut pasti masuk ke dalam neraka. Karena para ikhwatiddin, li'annahu ja'ala tahtal masyiah. Karena mengenai dosa tidak membayar zakat masih dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, namun masih mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang yang tidak membayar zakat tidak
dikategorikan orang yang berbuat syirik, berarti termasuk dalam dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar berarti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya tersebut, lantas memasukkan dia ke dalam surga, dan boleh jadi Allah memasukkannya langsung ke dalam neraka, tidak memberi ampunan. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dengan catatan, bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti ada orang yang dikehendaki Allah tidak diberi ampunan, dan yang diberi ampunan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang enggan membayar zakat hartanya, mengeluarkan zakat hartanya, ya, dia jangan spekulasi. Iya, kalau dia termasuk orang yang diberi ampunan, bagaimana dia tidak termasuk yang mendapat ampunan? Illa ayyunkara wujubuha, kecuali illa ayyunkira wujubaha wa yastahilla man'aha fa huwa kafir bidzalik, kecuali jika orang tersebut mengingkari akan wajibnya zakat dan menghalalkan untuk tidak membayar zakat. Para khafidin azallahu iyyakum, membayar zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang keberapa? Jangan asal sambung saja, masa yang keempat. Yang keberapa? Yang ketiga apa yang keempat? Hah? Atau ada khilafiyah? Hah? Yang ketiga. Antum yang khilafiyah, bukan masalahnya. Baik, yang ketiga merupakan rukun Islam yang ketiga. Para ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum. Dan wajibnya membayar zakat itu sudah ilmu daruri, artinya tidak ada khilafiyah di kalangan kaum muslimin. Lantas ada seorang mengatakan, meyakini enggak, zakat harta enggak wajib, boleh tidak membayarnya. Tapi ini dalilnya enggak betul itu. Yang jelas zakat harta enggak wajib, dia bilang. Dia ingkari kewajiban zakat harta. Maka orang ini kafir. Mengapa? Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak membayar zakat, hukumnya haram. Ya. Tapi dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang mengatakan, meyakini bahwasanya salat enggak wajib. Itu bisa kafir, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian tarekat sufiyah, yang kiai-kiai sudah sampai pada derajat khurafatnya, derajat ma'rifat, entah apalah itu, di mana mereka tidak lagi dibebani hukum syariat. Ini bisa jatuh kepada kafir. Para khafidin azallahu wa iyyakum. Demikian juga. Tapi kalau dia yakini, iya zakat itu wajib, tapi kok sayang rasanya mengeluarkan zakat. Dia punya kambing 40 ekor. Seharusnya kan 40 ekor dikeluarkan satu kambing. Tapi kok sayang rasanya mengeluarkan kambing. Tapi kan wajib. Iya wajib, tapi gimana ya, sayang sekali. Misalnya begitu. Orang ini telah melakukan dosa besar, tidak dikatakan kafir. Wa qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, qala musannif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, wa fihi dalilun ala anna tariqaz zakah la yuqta' lahu binnar. Ini menunjukkan bahwasanya, membuktikan bahwasanya mereka yang tidak membayar zakat tidak bisa diponis pasti masuk ke dalam neraka. Yang kedua, fil mali haqqan, dalam harta kita itu ada dua hak. Fardu ainin fahuwa zakah, yaitu yang berupa hukum fardu ain, yaitu zakat. Wa fardu ghairu ainin, dan fardu yang tidak ain, wahya sadaqatul ammah, yaitu sedekah secara umum. Ya, sedekah secara umum. Di sini disebutkan mengenai hak yang harus kita keluarkan dari harta kita ada dua. Pertama zakat, pertama fardu ain. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat hartanya jika sudah sampai nisabnya. Kalau dia berupa zakat harta, jika sudah mencapai nisab dan haulnya, itu fardu ain setiap orang. Ada yang fardu nggak ain, fardu tapi nggak ain, berarti fardu apa namanya? Fardu kifayah.
Itu berkaitan dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah secara umum. Ya, sedekah secara umum. Seandainya di kalangan kaum muslimin tidak ada yang mau mengeluarkan sedekah infak, maka semua berdosa. Tapi kalau ada yang mengeluarkan seorang, misalnya ada orang miskin, tidak ada kaum muslimin yang mau berinfak untuk orang ini, maka semua kaum muslimin berdosa. Tapi kalau ada seorang di antara mereka yang mau menafkahkan hartanya, maka yang lain terlepas dari beban kewajiban. Kalau dia mengeluarkan juga, itu tidak lagi hukumnya wajib, tapi hukumnya sunnah. Demikian para ikhwatiddin. Demikian juga dengan masjid misalnya. Masjid membutuhkan biaya bulanan. Tak ada seorang muslim pun mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan operasional masjid, maka berdosa sekampung. Tapi apakah mengeluarkan uang untuk masjid per orangnya itu wajib? Tidak. Ya. Wajibnya tidak wajib ain. Tapi kalau sudah ada yang menanggulangi, mungkin 10 atau 20 orang, maka yang lainnya terbebas dari hukum wajib. Demikian para ikhwatiddin. Yang ketiga, al-malul ladzi yu'addi zakatahu laisa bikanzin. Harta yang dibayarkan zakatnya tidak disebut dengan istilah kanzun. Kanzun itu kalau kita artikan secara lafziah yaitu harta karun. Harta karun. Dalam istilahnya kanzun, harta yang dipendam. Dalam istilah syar'i, kalau harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka dikatakan harta terpendam ataupun kanzun. Makanya dalam ayat yang telah kita bacakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang yaknizu itu artinya memendam-mendam hartanya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka istilah yang diberikan untuk harta inilah kanzun. Tetapi kalau sudah dikeluarkan zakatnya, tidak lagi dikatakan kanzun. Jadi istilah kanzun adalah penyebutan istilah untuk harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Al-malul ladzi yu'addi zakatahu laisa bikanzin. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak disebut dengan istilah kanzun. An Khalid bin Aslam, dari Khalid bin Aslam qala, dia berkata, kharajna ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kami keluar bersama Abdullah bin Umar. Faqala Arabi, berkata seorang Arab Badui, akhbirni an qaulillah. Coba beritahu aku tentang tafsir firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Dan orang-orang yang memendam-mendam hartanya berupa emas dan perak dan tidak memberi nafkah, mengeluarkan zakatnya fisabilillah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailul lahu. Barang siapa yang menyimpan-nyimpannya dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka celaka baginya. Fawailun kemarin telah kita jelaskan, wailun itu bisa artinya celaka, wailun juga bisa diartikan dengan neraka, wail. Inna makana hadza qabla an tanzila zakata. Dan ini sebelum turunnya kewajiban zakat harta. Falamma unzilat ja'alallahu tuhran lil amwal. Setelah turun zakat, kewajiban membayar zakat, maka Allah jadikan pembayaran zakat itu sebagai pembersih dari harta. Jadi mengeluarkan zakat harta merupakan pembersih harta yang kita miliki. Ada sebagian orang ya, yang dia tergolong miskin, kalau dikatakan, Pak, ini zakat harta saya, dia nggak mau menerima dengan alasan zakat itu merupakan kotoran harta dan saya nggak mau terima yang kotor-kotor. Nah, ya, saya ada dengar beberapa pernyataan seperti ini. Saya nggak maulah kalau zakat harta, tapi kalau harta yang lain mau, tapi kalau zakat harta nggak mau. Mengapa? Karena zakat harta itu membersihkan harta seseorang, berarti yang dikeluarkan itu adalah kotoran-kotorannya. Saya nggak mau harta yang kotor-kotor. Nah, ini merupakan kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Zakat harta itu pembersih harta, bukan arti yang dikeluarkan itu yang kotor, bersih semua itu. Ya, semuanya bersih dan halal. Yang kotor itu kan yang nggak halal, ini halal. Selama dia berhak menerima zakat, termasuk orang yang salah satu daripada 8 asnaf
maka dia halal menerima zakat tersebut. Ya, bukan berarti kotoran-kotoran harta yang tidak boleh diterima. Wa yu'addihi wa yu'ayyiduhu hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim bil lafzin, dan pemahaman Ibnu Umar ini dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar Abi Hurairah yang terdahulu dengan lafaz man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu, itu barang siapa yang diberi Allah harta namun dia tidak membayarkan zakatnya, maka itu dikatakan kanzun. Yang keempat, wa kadzalikal mal alladzi la tajibu fihi zakat la yu'addi kanzan. Demikian juga harta yang tidak diwajibkan bayar zakat juga tidak dikatakan kanzun. Harta yang tidak wajib dizakati seperti rumah. Ya, kita punya rumah, enggak ada zakat rumah. Ya. Kita punya kendaraan, mobil, tidak ada zakat mobil. Demikian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Kita punya baju misalnya. Mungkin karena dia orang kaya selalu beli baju harganya di atas 1 juta. Ya kalau bajunya ada 30 baju, jadi 30 juta. Itu bajunya aja, belum celananya, belum sempaknya, belum lagi kaosnya. Kalau dihitung-hitung sudah mencapai nisab. 1 haul, 1 tahun. Apakah dikeluarkan zakatnya? Enggak ada. Kecuali kalau dia jual baju. Nah, itu zakat perdagangan namanya. Demikian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi sekali lagi harta yang tidak diwajibkan dikeluarkan zakat tidak dikatakan kanzun. Apa namanya? Kanzun, itu istilahnya. Li'annahu ma'fuun anhu, karena hal itu dimaafkan. Demikian juga kalau antum punya alat-alat elektronika di rumah. Dia punya komputer sekian unit misalnya, ya. Kemudian punya apa lagi? Punya alat-alat elektronika lah, fasilitas-fasilitas canggih di rumahnya. Misalnya punya pintu elektronik. Kalau dia bilang buka, terbuka dia. Tutup dia misalnya. Ini kan membutuhkan biaya. Ya. Atau dia punya apa misalnya? Remote control untuk anti maling rumahnya misalnya. Kalau dihitung lebih dari 100 juta, itu tidak ada zakatnya. Karena itu harta yang dipakai sehari-hari. Kalau antum punya lobe harga 30 juta, enggak ada zakatnya. Demikian seterusnya para ikhwatiddin azinallahu alaikum. Demikian juga buku yang antum beli. Ya, buku kan sekarang mahal. Beli cicil 300.000, 200.000. Sudah 3 lemari. Dihitung-hitung itu bisa puluhan juta harganya. Ya, buku kalau kita hitung bisa puluhan juta harganya. Maka tidak ada zakat buku. Kecuali kalau antum jualan buku. Nah, itu lain lagi ceritanya. Ya. Demikian juga rumah, kecuali kalau antum jual beli rumah. Tanah juga, antum milik tanah, punya tanah. Punya sebidang tanah yang memang antum pakai untuk bercocok tanam atau yang tempat setapak rumah yang antum tinggal di situ, maka nggak ada zakatnya. Tapi kalau antum bokar tanah ataupun memang jual beli tanah, maka ada zakat jual belinya. Demikian para ikhwatiddin ya. Jadi harus kita bedakan. Demikian juga antum punya kendaraan. Gak ada zakat kendaraan. Tapi kalau seandainya antum jual beli kendaraan, jadilah ada zakat kendaraan tersebut. Zakatnya bukan zakat kendaraan, tapi zakat perdagangan, zakat tijarah. Walaupun ini masih ada khilafiyah di kalangan para ulama, apakah ada zakat tijarah atau tidak. Yang rajih bahwasanya ada. Kemudian man mana zakata malihi ghairu jahidin laha akhadhaha limam wa syatru malihi. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat hartanya dengan keyakinan itu wajib. Tidak mau membayar zakat hartanya, tapi dia masih meyakini wajib, maka seorang imam boleh mengambil separuh hartanya. Itu dia sebagai hukuman. Misalnya dia punya harta sebanyak 100 ekor sapi, atau punya kambing sebanyak sekian puluh ekor misalnya. Kita katakan saja 40 ekor kambing misalnya. Maka zakatnya 1 ekor kambing. Setiap 40 kambing zakatnya 1 ekor kambing. Namun dia nggak mau. Setelah diminta tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka imam boleh mengambil separuh hartanya. Boleh imam mengambil 20 ekor kambing
untuk sebagai apa? Hukuman untuk orang yang sengaja tidak mau membayar zakat hartanya. Li hadithi Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi, berdasarkan hadis Bahzi bin Hakim dari ayahnya jadi kakeknya, qala dia berkata sami'tu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu bersabda, yaqul fi kulli iblin sa'imatun fi kulli arba'ina ibnatu labunin. Setiap unta itu, setiap unta yang saimah, unta saimah ini unta yang dibiarkan cari makan sendiri. Ya, seperti antum punya ayam, dibiarkan cari makan sendiri, tidak diberi makan. Nah, fi kulli arba'ina ibnatul labun, setiap 40 ekor, maka zakatnya satu ekor unta yang sudah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu dikatakan bintu labun. Bintu labun, unta yang betina yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Setiap 40 ekor ibil, unta. La tufarriq ibila an hisabiha, jangan kalian pisahkan unta tersebut dari hitungannya. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya punya unta, punya usaha peternakan unta misalnya. Saya dengan Faisal, masing-masing kami punya saham setengah-setengah, 50-50. Berarti saya 20, Faisal 20. Ya, namun dikelola dengan dikumpulkan. Tadi kita sebutkan kalau 40 ekor sapi, 40 ekor unta berarti satu unta yang usia 2 masuk ke 3. Kalau yang seperti ini nggak boleh dipisah. Karena kalau dipisah, loh, punya Faisal 20, punya saya 20, berarti 20 ekor belum ada zakat. Nggak boleh seperti itu. Atau misalnya kambing, kita katakan 40 ekor kambing, satu kambing. Tapi karena ini syarikat, artinya pembagian saham, nggak boleh ketika ada penarikan zakat, udah kita bagi aja masing-masing. Kan kita memang setengah-setengah. Namanya juga setengah, bagi 2. Yang saya ambil 20, yang Faisal ngambil 20. Berarti kan nggak ada zakat. Itu dia. Maka yang seperti itu tidak dibolehkan. Kecuali memang pengelolaannya berbeda. Makanya yang bergabung tidak boleh dipisah, yang dipisah tidak boleh digabung. Ya. Karena 60 kalau saya tidak silap 60 kambing itu 2 ekor. 2 ekor kambing. Kalau misalnya begini, kalau seandainya saya punya 40. Ya, saya punya 40. Kemudian itu kan 1 berarti. Ya. Faisal punya 20 misalnya, atau 40 juga. Faisal punya 40 juga. Kalau disatukan, berarti kan dapat 2 ekor kambing. Karena sudah melebihi 60. Maka bagi petugas zakat nggak boleh digabung. Yang kamu 20, ini 40, seharusnya kan dapat 2 jadinya. Yang ini seharusnya belum mengeluarkan zakat. Udah, kalian harus gabungkan, nggak boleh enggak, supaya dapat 2 ekor kambing, nggak dibolehkan. Jadi yang terpisah tidak boleh disatukan, yang bersatu tidak boleh dipisahkan. Kemudian para ikhwatiddin, man a'taha mu'tajiran falahu ajruha, muta'ajjiran falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan zakat tersebut mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkannya. Wa man mana'aha fa innaha akhiduha minhu syatru ibilihi. Barang siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan, ini kata Rasulullah, maka aku akan ambil setengah hartanya. Nah, ini hukuman bagi orang yang enggak mau bayar zakat. Jadi bukan 1 lagi diambil, tapi 20 diambil jika kambingnya sebanyak 40 ekor. Barang siapa yang enggak mau membayarkannya, maka aku ambil setengahnya. Bagi 20 ekor, aku akan ambil setengahnya. 20 ekor unta. Azmatan min azmati Rabbina la yahillu li ali Muhammad min syai'. Sebagai ketetapan yang tegas dari Rabb kita, dari Allah,
dan tidak halal sedikit pun zakat tersebut bagi keluarga Muhammad. Jadi Rasulullah dan keluarganya tidak halal makan uang zakat. Tidak halal makan uang zakat. Oleh karena itu para ikhwatiddin, bukan enak ngaku-ngaku keluarga Rasulullah. Saya keluarga Rasulullah, ketua Rasulullah. Tapi ketika bagi zakat dia nomor 1. Tidak bisa seperti itu. Banyak hal yang haramkan, yang tidak dibolehkan untuk, ada hal-hal yang tidak dibolehkan untuk keluarga Rasulullah, namun dibolehkan untuk keluarga selain keluarga Rasulullah SAW, termasuk zakat. Ya. Kemudian, mamana zakah juhudan wa angkara wujubaha wa wujuba adaiha ilal imam kutil. Barang siapa yang mengingkari zakat dan mengingkari kewajiban zakat dan mengingkari kewajiban untuk membayarnya, maka dia dibunuh. Kama sana'a Abu Bakar radhiyallahu anhu fi ahli riddati haitsu kana fihim nafarun fa fa'alu dzalika wallahu a'lam. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar, ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar pada penduduk yang murtad yang tidak mau membayarnya. Para khafidin azallahu iyyakum. Bab ke-222. Bab taghliz tahrimil mar'ah al-mir'ah wal sum'ah fi sadaqah. Al-mura'at wal sum'ah fi sadaqah. Bab pengharaman yang keras riya dan sum'ah dalam bersedekah. Ketika kita bersedekah, para ikhwatiddin, diharamkan, ditegaskan sangat haram melakukan sum'ah dan riya. Riya itu berkaitan dengan sesuatu yang terlihat. Seperti kalau kita sholat. Kalau kita sholat hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah, dari orang lain, maka itu dikatakan riya. Dari ro'a, melihat, gerakan. Kalau dia berkaitan dengan bacaan yang bisa didengar, bacanya bagus, ingin dipuji orang, maka dikatakan sum'ah. Namun maknanya maksudnya sama. Sama-sama beramal, ya, beramal dengan niat tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ikhwatiddin, ya, hukum asal bersedekah itu secara terang-terangan boleh. Bahkan apabila dia melakukan hal itu untuk memberi spirit kepada teman-teman yang lain, maka pahalanya akan berlipat ganda. Sebagaimana ketika salah seorang musafir datang kepada Rasulullah, waktu itu dia tidak pakai sendal, keadaannya sudah sangat susah, mereka menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan para sahabat mengeluarkan sedekahnya untuk orang ini. Namun hanya sedikit yang datang, hanya sedikit yang memberikannya. Terlihat wajah Rasulullah berubah, ya, terlihat wajah Rasulullah berubah, hingga akhirnya datang seorang sahabat membawa hartanya dengan bajunya, ya, dengan ujung bajunya, sampai dia kepayahan membawa hartanya tersebut. Melihat orang ini mengeluarkan, memberikan sedekahnya, sedekah ya bukan zakat. Sedekahnya yang banyak, lantas diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau kita mudahkan bahasanya, ketika datang seorang fakir yang datang waktu itu memberi sedekah, cepek, gopek begitu. 100, 500, 1000 lah paling banyak. Ketika salah seorang sahabat datang, wah misal kita katakannya 300.000 atau 1 juta. Kemudian yang lain melihat termotivasi sehingga yang lain juga mengikuti memberi sedekah yang lebih banyak. Apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi pelajaran sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi sahabat tadi di samping dia mendapat pahala infak bersedekah yang telah dia berikan, dia juga dapat pahala dari orang yang bersedekah dikarenakan mengikuti cara dia bersedekah. Termotivasi ketika dia melihat orang itu bersedekah. Nah, tapi bisa saja itu sebagai bersedekah secara terang-terangan, bisa saja sebagai sebagai celah
dijadikan syaitan sebagai untuk menjadikan seorang itu riya. Ya, lempar misalnya, atau tulis nama 3.000 hamba Allah, ya gitu. Kalau 3.000, 5.000 hamba Allah. 3 juta ya dari Fulan bin Fulan, alamat, nomor telepon, misalnya begitu, semua lengkap data-datanya. Ya. Kalau ini sempat menimbulkan riya, maka inilah satu perkara yang sangat diharamkan dalam syar'i. Tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Apalagi sampai ada terfikir dalam benaknya, sepertinya belum ada menyamai infak saya. Kalau saya infak 20 meter, yang lain-lain cuma setengah meter paling kuat. Nah, misalnya begitu. Maka semua pahalanya pupus, percuma. Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha lima nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Al-Isra ayat 18. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha, dan kami berikan dia, segera kami berikan. Jadi kalau dia berinfak untuk mendapatkan pujian, ya sudah, akan kami jadikan orang-orang akan memberi dia pujian. Namun di hari akhirat tidak akan ada lagi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan jahanam itu, kami masukkan dia ke dalam jahanam sebagai tempat yang menghinakan dan tempat terusirnya dia. Itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, di mana disebutkan yang pertama sekali orang yang dicampakkan ke dalam neraka, yang membuat api neraka itu menyala. Untuk pertama sekali api neraka menyala itu dicampakkan dikarenakan orang ini sebagai membuat api neraka itu berkobar. Siapa itu? Rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafi mali kullih. Seorang laki-laki, ya seseorang yang diberikan Allah kelapangan harta, diberikan padanya berbagai macam jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lantas orang itu didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditanyakan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Qala, Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan terhadap harta yang telah kami berikan? Di sini Allah bertanya, bukan Allah enggak tahu. Karena ini persidangan. Ya. Persidangan itu adalah berfungsi untuk menegakkan hujjah. Kalau Allah mau enggak usah tanya-tanya. Ini neraka, ini surga, kan begitu. Tak usah ada timbangan, tidak usah ada catatan-catatan amal. Allah semua tahu. Tapi kan manusia itu, yang watak manusia, kalau nggak diadili, dia nggak puas. Baru dia tahu setelah diadili, rupanya memang saya salah. Kalau nggak diadili, dia terus akan protes. Ya Allah, mana salah saya? Mana salah saya? Tapi kalau sudah diberikan bukti, ini buktinya, ini catatan amalanmu, ini timbangannya, ini begini, gimana? Ya udah, barulah dia mau tidak mau menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan Allah di sini bukan berarti Allah enggak tahu. Maka Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan terhadap harta yang telah kami anugerahkan kepadamu? Qala, dia berkata, "Ma taraktu fi sabilin tuhibbu antun ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak pernah aku tinggalkan satu jalur pun yang engkau suka jika jalur tersebut diinfakkan dengan hartaku, kecuali aku telah infakkan hartaku ke jalur tersebut. Ke masjid telah, sudah. Anak yatim sudah. Ke fakir miskin sudah. Pokoknya semua jalur yang engkau sukai ya Allah untuk diinfakkan, telah aku infakkan hartaku laka, dikarenakan engkau ya Allah. Itu ucapan dan pengakuan. Qala kadzabta, kata Allah, dusta. Makanya para ikhwatiddin, ikhlas itu tidak dengan ucapan, tidak dengan omongan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu enggak dianggap. Keikhlasan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala lantas dia ikhlas. Enggak, orang ini mengatakan dia ikhlas. Aku infakkan hartaku
Dikarenakan Engkau ya Allah, kan dilafazkan itu. Dia menyatakan karena Engkau ya Allah, ikhlas karenamu. Tapi Allah mengatakan kadzabta. Karena apa? Yang dinilai bukan omongan. Yang dinilai Allah Subhanahu wa taala niat yang ada dalam hati, bukan omongan. Kalau omongan itu bisa-bisa saja, namanya juga lidah tak bertulang. Mudah meluncurkan berbagai macam kata-kata. Bisa saja seorang memiliki bibir dengan lidah yang sangat manis, namun hatinya lebih seram dibandingkan, lebih busuk dibandingkan bangkai. Namanya juga lidah. Rayuan gombal bisa saja dia ucapkan dengan niat yang sangat buruk. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi dia katakan, karenamu ya Allah. Ujung ini laka, karenamu, ikhlas karenamu. Allah sanggah, kadzabta, kamu dusta. Karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Walakinnaka fa'alta liyuqal laka jawad. Tapi sungguhnya engkau lakukan itu supaya orang-orang mengatakan kepada kamu, wah, bapak itu dermawan. Seorang dermawan, muhsinin, donatur yang mudah memberi dana, mudah menolong. Faqadakil, dan orang sudah menyebutkan. Karena inginnya diberi julukan seorang dermawan, masyarakat sudah mengatakannya. Faqadakil, ya udah itu aja kamu dapati. Karena niat kamu hanya untuk dapat pujian, sudah kamu dapatkan. Ini yang disebutkan man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu. Barang siapa yang menginginkan balasan yang cepat, seperti tadi pujian, kami berikan. Faqadakil, sudah dikatakan kepadamu, oh fulan orang dermawan. Bapak itu kalau berinfak subhanallah enggak hitung-hitung, dompetnya dikasihkan. Misalnya begitu. Kalau kita kan ngasih dompet juga, tapi isinya sudah tahu 5.000. Artinya apa namanya? Dia sudah mendapatkan pujian-pujian tersebut. Apalagi kalau dia mau mencalonkan diri kan. Setiap berinfak, setiap mengasih sembako harus ada media massa. Orang mengatakan, oh pilih dia kan begitu. Ada ujung-ujungnya. Ada udang di balik kopeye, batu biasanya, bukan kopeye. Jangan mengubah-ubah istilah, jadi bid'ah baru. Bid'ah dalam istilah. Ada udang di balik batu. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Faqadakil, sudah dikatakan kamu itu seorang dermawan. Tsumma umira bihi tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi. Tsumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dia pun diseret di atas wajahnya. Coba. Diseret di atas wajahnya berarti diseret sambil telungkup. Orang yang diseret telentang dengan diseret telungkup lebih menghinakan orang yang diseret telungkup. Ini menunjukkan betapa Allah menghinakan orang ini. Kalau diseret telentang kan begini-begini. Diseret telungkup, hidungnya diseret. Para ikhwatiddin. Menunjukkan, seretan itu menunjukkan apa? Penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang seperti ini. Tsumma ulqiya finnar, kemudian dicampakkan ke neraka. Makanya di sini disebutkan taghlidut tahrim, sangat diharamkan riya atau sum'ah dalam memberikan sedekah. Min fiqhil hadits, di antara fikih hadis, al-islamu laisa dinun muzahirun wa taqusun haythu tughni fiha madhahirul ibadati wasya'air ma lam takun sadiratan an ikhlas lillahi wa tajarrud. Islam itu bukanlah agama sekedar hanya penampilan dan gerakan dan ibadah-ibadah sudah syiar-syiar yang lahirnya saja, tanpa memperhatikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu tidak hanya penampilan. Islam itu tidak hanya gerakan-gerakan, tapi Islam juga memperhatikan hati seseorang. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amalan kalian. Ada orang yang memiliki keikhlasan, tapi prakteknya tidak berdasarkan sunnah, juga tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang prakteknya sunnah, tapi hatinya, niatnya tidak ikhlas, juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang dianggap dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya ikhlas dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ikhlas tidak bisa tidak bisa menjadikan suatu amalan itu dinilai baik. Haruslah ikhlas dan at-tajarrud, artinya ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nihayatul riya tamhaku atharul amal salih muhaqqan fi waqtin wala yamliku sahibu quwwatan wala awanan wala yastati'u dzalika raddan. Sesungguhnya akhir dari perbuatan riya itu adalah menghapuskan seluruh amalan soleh fi waqtin, pada waktu yang dimana pelakunya tidak kuat dan tidak memiliki lagi penolong, dan dia tidak sanggup lagi menolaknya. Qala ta'ala kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perumpamaan tersebut seperti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, mengharapkan pujian manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan mereka tidak beriman, dan dia tidak beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Famathaluhu kamathali safwanin 'alai turab. Permisalan amalan itu seperti debu di atas batu yang licin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan betapa rapuhnya amalan yang didasari dengan riya. Permisalan seperti apa? Seperti debu di atas batu yang sangat licin. Kamathali safwanin 'alai turab. Debu di atas batu yang licin. Fa asabaha wabilun fatarakahu soda. Kemudian batu ini diterpa angin yang kencang. Akhirnya batu ini kembali mulus, tidak berdebu. Fatarakahu solda, dan batu ini pun licin kembali. Kan beda kalau debu di atas batu yang berlubang-lubang, debu di atas batu yang kasar. Kalau ada angin bertiup kencang, sedikit banyak masih ada yang tinggal. Tapi ini enggak, debu di atas batu yang licin. Yang datang bukan angin semilir, tapi angin kencang. Fatarakahu solda, tidak ada tinggal tersisa sama sekali. Itulah ibarat Allah terhadap amalan yang dilakukan dengan riya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, di mana mereka tidak mampu sedikit pun atas apa yang mereka lakukan. Maksudnya tidak bertahan amalan yang mereka lakukan, tidak punya bekas. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 264. Surat Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim amalahum, akan kami berikan kepada mereka amalan mereka, akan kami berikan ganjaran untuk amalan mereka fiha, di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, ulaikal ladzina lahum fil akhirati illan nar. Namun mereka nanti tidak memiliki jatah apapun di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u, dan dihapuskan semua yang mereka lakukan, yang mereka amalkan fiha, di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan dibatalkan semua apa yang mereka laksanakan. Coba Allah mengulang dua kali, artinya mirip. Fa habita ma sana'u, habitanya menghilangkan, ma sana'u apa yang mereka perbuat, wa batilun, dan dibatalkan semuanya, maka nu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Kan hampir sama artinya. Ini menunjukkan penekanan para khafidin azallahu iyyakum, bahwasanya orang yang beramal bukan karena Allah, amalannya tidak ada manfaat sama sekali baginya di hari akhirat, bukan di dunia. Di dunia ada manfaat untuk dia, tapi di hari akhirat tidak ada nilai sama sekali. Yang ketiga, ar-riya yuhramul marai thawabul akhirah. Riya itu mendinding ataupun menghalangi si pelakunya dari pahala di akhirat kelak. Demikianlah para khafidin azallahu iyyakum untuk malam hari ini sampai di sini saja, yang berkaitan dengan masalah masalah sedekah dan zakat.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan, ada yang bertanya? Ustadz, ada sepasang kekasih yang mana perempuannya sudah hamil duluan sebelum akad. Apa benar kalau mereka mau akad harus menunggu yang perempuan lahirkan? Karena mereka berdalil bila sebuah perceraian yang istri sedang hamil menunggu melahirkan. Para ikhwatiddin, memang ini masalahnya masalah yang rumit ya, masalah rumit, dan memang masalah ada sisi perbedaan pendapatnya. Dari mana para ikhwatiddin? Untuk wanita yang hamil yang tidak boleh melangsungkan akad pernikahan, di dalam Al-Quran disebutkan ya, bagi wanita yang hamil dan dicerai oleh suaminya, wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Bagi wanita-wanita yang hamil, maka iddahnya sampai dia menunggu, sampai dia bersalin, sampai dia melahirkan anaknya, itulah masa iddahnya. Artinya kalau suaminya menceraikannya dalam keadaan hamil, maka masa menunggu si wanita, artinya wanita ini tidak boleh menikah lagi dengan orang lain kecuali hingga dia melahirkan. Tapi permasalahannya yang namanya iddah berarti wanita yang sudah punya suami. Wanita yang sudah punya suami berarti wanita yang sudah punya akad. Dan akadnya akad yang sah. Jadi kalau syarat cerai yang sah adalah akad yang sah. Mana bisa antum ketemu anak gadis di Kampung Lalang, aku ceraikan kamu ya. Apa katanya? Gila kan begitu. Gak ada apa-apa kok aku ceraikan. Atau dia pacaran lah kita katakan, tiba-tiba udahlah, aku ceraikan kamu, talak 3. Apanya ini orang ini? Ya pasti orang itu akan, si perempuan akan merasa aneh. Jadi cerai itu adanya kapan? Setelah akad yang sah. Dan iddah itu ada pada muncul pada adanya pada perceraian. Nah, sekarang masalahnya yang ini dia perempuan, dia gadis, tapi sudah tidak perawan. Tidak perawan dia dengan melalui jalur pintas. Tidak melalui syar'i. Dikatakan iddah, sementara iddah harus melalui perceraian. Perceraian harus melalui akad yang sah. Dia kapan nikahnya dan kapan cerainya? Tiba-tiba hamil. Mengikuti manhajnya, jejaknya Maryam, katanya salah. Para khafidin asyallahu iyyakum. Disinilah letak permasalahannya. Makanya ada pendapat yang mengatakan tidak ada iddahnya. Boleh dia nikah lagi. Boleh dia nikah. Dengan catatan yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Ya. Dalilnya yaitu tidak halal bagi seseorang itu menyirami tanaman yang bukan tanamannya. Nah, menyirami tanaman yang bukan tanamannya. Ini hadis bukan masalah tanam menanam, bukan. Ini lebih tanam menanam, masalah menanam bibit manusia maksudnya. Itu kan Ustaz, masalah padi bolehlah, toge bolehlah, bukan masalah toge ini. Tanam menanam bibit manusia maksudnya ini. Ya. Jadi demikian para ikhwatiddin. Disinilah permasalahannya. Ya, disinilah permasalahannya. Sebagian lain mengatakan tidak, itu dengan mengkiaskan hamba. Apabila seorang beli hamba, maka dia tidak boleh melakukan hubungan dengan hamba tersebut sampai si hamba ini janinnya, apa yang ada perutnya itu, apa yang ada di rahimnya itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bibit tuan sebelumnya. Makanya dibiarkan dia 3 kali haid atau 3 bulan, demikian para ikhwatiddin. Itu satu pertimbangan. Pertimbangan yang kedua, kalau pendapat yang pertama ini dibiarkan, maka perzinahan semakin merajalela. Itu dia permasalahannya. Sedang gak dinikahkan saja gak bermasalah, apalagi boleh nikahkan.
Kamu nggak usah nikah ya, nggak apa-apalah. Karena di masyarakat udah nggak aib lagi misalnya. Ya. Jadi para khafidin azallahu banyak mudaratnya. Ya, banyak mudaratnya. Oleh karena itu Allahu a'lam bishawab, saya lebih berat pada pendapat yang nggak membolehkan sebagai sanksi terhadap wanita-wanita seperti ini. Tapi kalaupun yang mengambil pendapat yang pertama, pendapat cukup memiliki hujjah. Allahu a'lam bishawab. Paham maksud saya tadi? Ya, antara iddah dengan yang nggak pakai iddah. Ya, baik. Siapakah imam dimaksud ayat? Boleh mengambil setengah. Nah, imam ini adalah pemerintah, bukan imam masjid. Nanti bapak itu ngambil nanti. Jadi ada profesi baru pak ya. Debt collector. Tapi ini masalah zakat, penagihan zakat. Imam yang dimaksud adalah pemerintah atau instansi yang diunjuk pemerintah, yang diberi wewenang oleh pemerintah. Jadi bukan person, bukan orang. Saya kan imam. Imam apa Bapak? Imam masjid. Saya imam jamaah misalnya. Lantas datang dia, saya ambil ya 20 kambing. Kamu enggak bayar zakat misalnya. Demikian. Jadi pengutipan zakat itu para ikhwatiddin ya, itu dikelola oleh pemerintah atau pihak-pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah, resmi dia. Resmi. Nah, demikian para ikhwatiddin. Ustadz, berapa panjang ucapan amin ketika selesai baca Al-Fatihah, dan bagaimana dengan imam yang memanjangkan ucapan amin? Apakah kita ikut memanjangkannya? Ucapannya biasa, amin. Jangan amin. Itu artinya aman. Atau amin. Amin. Lain lagi artinya. Saya ada buku kecil tentang membahas khusus masalah amin. Khusus masalah amin dibahas. Hanya beberapa halaman begitu. Nah, demikian. Jadi bacaan yang bagus, yang baik adalah amin. Amin. Adapun min itu kalaupun dipanjangkan itu seperti mat iwat. Musyrikun misalnya. Boleh. Tapi jangan panjang kali seperti takbir. Amin. Jangan sampai seperti itu pula, seperti orang azan kan. Hayyalas shalah. Jadi adzan kalau yang napasnya panjang bisa sampai 10 menit begitu. 10 menit itu adzannya saja. Kalau salatnya 3 menit selesai. Jadi yang biasa saja. Amin seperti biasa. Kalau imam memanjangkannya, apakah kita juga memanjangkannya? Ya, yang memanjangkan imam macam mana? Apa saya seperti tadi? Amin. Allah di belakang ini begitu di belakang. Ya biasanya kan saya kira kalau imam yang biasa jarang lah yang terlalu memanjangkan ya. Ada juga. Macam mana panjangnya? Hah? Amin. Masa sih ada? Oh gitu ya, sudahlah. Ya antum, kita diperintahkan untuk mengucapkan amin. Apabila si imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim faqulu, maka ucapkan amin itu. Jadi kita disuruh mengucapkan amin, bukan mengikuti panjangnya imam amin. Amin, imam dah amin. Masih ada min. Kita tambah lagi karena imam belum selesai. Enggak begitu. Kita diperintahkan untuk mengucapkan amin, bukan mengikuti aminnya imam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang aminnya, ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, maka diampuni dosa yang telah lalu. Ustaz, ketika saya mengqadha salat subuh karena ketiduran, mana yang saya dahulukan, salat sunat fajar atau langsung salat subuh, dan bagaimana dengan salat yang lainnya? Ya, para ikhwatiddin azallahu iyyakum, ketika seorang tertidur bukan dikatakan qadha. Man nama 'anis salati aw nasiya 'anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa mengerjakannya, maka
hendaklah dia lakukan ketika dia mengingatnya. Jadi waktu sholatnya orang yang lupa dan yang tidur adalah ketika dia teringat. Itulah waktunya. Tidak seperti waktu normal. Ya. Tidak seperti waktu reguler yang biasa sehari-hari. Man nama 'anis shalah aw nasiya anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan salat, maka laksanakan ketika dia mengingatnya. Kalau dia teringat, lantas dia tunda-tunda, nanti ajalah misalnya, ya, maka dia telah melaksanakan di luar waktunya. Kenapa? Karena waktu dia ingat seharusnya. Kecuali ketika dia ingat pada waktu yang diharamkan salat, sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusafir dengan sahabat, di penghujung malam mereka beristirahat dan menyuruh Bilal untuk menjaga-jaga, jaga malam. Bilal, kata Rasulullah, kamu jaga malam, nanti kalau sudah masuk waktu fajar, bangunkan seluruh rombongan. Lantas Bilal pun menjaga malam, dia sholat terus. Namun ketika mulai mendekati fajar, dia tertidur. Akhirnya semua tidur, sampai Rasulullah pun tertidur. Karena capek ya, baru musafir di perjalanan. Dalam hadis disebutkan tidak ada yang membanguni mereka kecuali teriknya matahari. Dan itu pun Rasulullah duluan bangun. Namun waktu itu matahari masih akan terbit. Jadi belum tinggi, masih sedang terbit. Lantas Rasulullah membangunkan ya para sahabat dan melanjutkan perjalanan. Setelah matahari tinggi, kemudian Rasulullah menyuruh Bilal itu adzan, salat sunnah dan salat subuh. Itu dia. Itu di musafir ya, jangan di masjid antum melakukan itu. Itu dalam keadaan musafir. Gak pernah dilakukan Rasulullah dalam keadaan mukim, ketika di masjid, ketidur, azan subuh jam 8. Enggak ada. Ini kejadiannya ketika musafir di perjalanan. Jadi demikian. Jadi dari hadis tadi udah bisa kita jawab apa yang ditanyakan ini. Dan hadis tersebut tercantum dalam riwayat Imam Bukhari. Demikian caranya. Habis, tidak ada yang lain. Ya. Ya. Mengenai zakat harta, kalau harta antum berupa emas, maka zakatnya, nisabnya setelah mencapai 85 gram. Kalau antum memiliki berupa perak, maka nisabnya 500 sekian gram begitu. Ya, saya lupa, 500 sekian gram. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau berupa rupiah, uang? Kemana ditarik? Ke emas atau ke perak? Gimana? Ya, para ulama menyebutkan karena uang kertas itu, sebenarnya kan kalau kertas itu kan nggak bernilai. Kertas yang kita jadikan uang itu nggak ada nilainya. Nilainya itu ditentukan oleh oleh tim pemegang moneter. Ya, yang pemegang moneter inilah yang menentukan harga. Makanya nanti uang yang warna merah harganya 100.000, itu mereka. Antum nggak bisa tulis-tulis, tambahlah 1 nolnya, nggak bisa. Beda dengan emas, ya, emas pada Khafiddin, uang dinar atau misal dirham atau perak, antum potong 2, masih berharga? Masih. Uang 100.000 antum potong 2 berharga? Nggak ada lagi harganya. Ya. Nah, jadi demikian. Oleh karena itu, karena rupiah dia berbentuk kertas sekarang ini, ya, berbentuk kertas. Oleh karena itu, maka untuk lebih berhati-hati diambil nisab perak yang paling rendah. Diambil nisab perak yang paling rendah. Dan itu setelah 1 tahun. Pertama sampai nisab, kemudian 1 tahun. Contohnya bagaimana? Gini. Pada tanggal 1 Januari lengkaplah emas saya sebanyak 85 gram. Apakah langsung saya keluarkan zakatnya? Belum. Tunggu setahun. Setelah setahun ternyata berkurang menjadi 60 gram. Mungkin dikarenakan kebutuhan saya begini segala macam, maka tidak jadi dikeluarkan zakatnya.
Atau sebaliknya, setelah setahun ternyata menjadi 100 gram atau 200 gram, maka yang dikeluarkan bukan 85 tapi 2,5% dari 200 gram. Itu dia. Jadi satu nisab, pertama nisab, yang kedua haul 1 tahun. Demikian. Yang lain? Jam-jam gak ada zakat. Jam gak ada zakat. Tapi kalau antum jual beli jam sudah melebihi nisab, kena. Hah? Emas iyalah. Emas itu ada. Hah? Zakat perniagaan itu perinciannya yaitu yang dihitung adalah barang yang kita jual. Jumlah total taksiran barang yang kita jual, barang dagangannya, bukan peralatannya. Seperti kalau ada orang konveksi misalnya, ya, konveksi. Orang konveksi itu kan ada mesinnya, mesin bordirnya, apalagi ya alat-alat yang lain, maka itu tidak termasuk. Yang dihitung adalah, yang ditaksir adalah jumlah barang yang didagangkan, diputar. Nah, plus dengan uang kontan yang dia miliki. Dengan uang kontan yang dia miliki total. Kalau sudah sampai nisab berarti harus dibayarkan selama setahun. Demikian dilakukan setiap tahunnya selama sampai nisab dan sudah 1 tahun. Jangan berpikir, oh ini nggak jadi, ini kan tahun lalu sudah saya zakatkan, yang ini belum, enggak. Ya, setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Dan bagi yang berhutang, misalnya saya pedagang kelas kakap, uang saya ada misalnya 500 juta, tapi yang di sana utang 100 juta, yang di sana 200 juta misalnya, yang di sana 50 juta, yang ada di tangan saya 100 juta. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Ya, maka dikeluarkan mana yang memungkinkan untuk mudah diambil, maka itu yang dikeluarkan zakatnya. Dan jangan dihitung hutang sebagai pengeluaran zakat. Seperti saya harus mengeluarkan zakat 10 juta. Udahlah, potong aja lah hutang orang itu, kan payah kali bayarnya dia. Udah, dia hutangnya 10 juta. Ditagih-tagih enggak mau. Payah kali bayarnya. Sementara zakat yang harus saya keluarkan 10 juta. Jadi saya hitung, daripada susah-susah kali, udahlah hutang dia saja saya anggap zakat. Enggak boleh. Itu namanya yang kelama dinyo saja namanya. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi bagaimana? Ya tetap dikeluarkan dari yang dimiliki. Banyak seperti itu kaum muslimin para ikhwatiddin. Capek dan nagih-nagih hutang pegawai orang yang berhutang dari dia, udahlah dianggap aja zakat. Akhirnya dia nggak capek-capek lagi mengeluarkan zakat. Hutang orang itu saja dianggap zakat. Nggak dibolehkan. Ayam, nggak ada zakat ayam. Setiap 40 ekor, antum harus store ke saya 1 ekor. Nggak ada zakat ayam. Nggak ada zakat ayam. Walaupun sampai 3.000 ekor. Yang dihitung nanti harta yang dimiliki oleh si pedagang, si yang punya. Antum misalnya ternak kelinci, nggak ada. Zakat kelinci nggak ada. Walaupun kakinya sama-sama 4 dengan unta. Nah, adapun emas yang didagangkan, ya, tetap sama dengan emas. Artinya kalau memang emas itu miliknya, ya kalau diperjualbelikan sama saja. Artinya zakatnya zakat emas. Di total setiap tahunnya. Yang lain? Habis. Ya. Ya, kalau dia menyimpan uang, dihitung berapa nisab perak, sekitar 400 sekian gram.
Kalau nanti harganya mungkin sekian juta, berarti kalau uangnya sudah sekian juta, berarti dianggap sudah sampai nisab dan mengeluarkannya sampai 1 tahun. Nah, satu hal lagi para ikhwafidin mengenai zakat profesi itu tidak ada. Mengenai zakat profesi tidak ada. Yang sekarang, yang dulu sempat digencarkan oleh sebagian orang, di mana setiap instansi yang pegawai muslim, kalau sudah dia punya gaji 2 juta, 2,5% langsung ditarik, dipotong oleh perusahaan. Itu salah, tidak ada. Tidak ada zakat profesi. Ya, tidak ada zakat profesi dalam Islam. Yang ada zakat harta. Itu per tahun, bukan per bulan. Memang Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan hal ini, ada zakat profesi. Dasarnya apa? Dikatakan petani saja yang dia mengeluarkan zakatnya setiap kali dia panen yang sudah sampai nisab. Masa pegawai yang gajinya puluhan juta tidak ada zakatnya, sementara petani yang hanya sekian ratus kaleng setiap kali panen itu pun nunggunya sampai 3 bulan ada zakatnya? Di mana keadilan? Nah, jadi dikiaskan. Macam SBY, berapa zakatnya? Berapa gajinya setahun? Menteri gajinya berapa setahun tuh? Murah, cuma 5 juta. Tapi tunjangannya, tendangannya itu yang mahal. 150 juta. Tendangan, tunjangan itu yang banyak. Itu maksudnya nanti kalau dia pensiun, yang diukur adalah gaji pokok, bukan tendangan dan tunjangan. Itu maksud pemerintah itu. Jadi nggak punya beban banyak. Nah, demikian para ikhwatiddin. Sampai sekian ratus juta. Itu kan berarti tidak adil. Begitulah cara berpikirnya Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi ini salah para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Mereka yang punya gaji sekian, dia dikenai zakat dari mana? Dari zakat harta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan bahwasanya dikiaskannya dengan zakat pertanian, yaitu dengan zakat pertanian dikiaskannya dengan zakat pertanian, namun mengeluarkan zakatnya dikiaskan dengan zakat emas 2,5%. Nah, salah. Kalau dikiaskan dengan pertanian, berarti pengkiasan zakat yang dikeluarkan juga dengan pertanian. Kalau dia diairi dengan tenaga, dengan upah, maka dia mengeluarkan 5%. Kalau dia dengan hujan, tada hujan, tidak ada perawatan, maka dengan dikeluarkan 10%. Kan itu seharusnya. Tapi ternyata pengkiasan dengan pertanian, mengeluarkan zakat dikiaskan dengan zakat harta. Makanya salah. Nggak bisa, itu tumbang tindih jadinya. Demikian. Jadi kesimpulannya tidak ada yang namanya zakat profesi, yang ada zakat harta. Dia dikenai zakat harta setiap tahunnya. Itulah ya. Demikianlah para ikhwatiddin azallahu iyyakum, apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin inna